Wah, mantap. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dari TWRC yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa memaparkan buku yang telah kita susun hampir 2 bulan dengan tim yang tergabung dalam Alliansi Pusaka dan editor dan penerbit dari teman-teman TWRC. Sebelumnya tadi saya sampaikan kita akan mengupas beberapa bagian dari isi buku. Mohon sebelumnya apabila ada catatan dalam cara berbicara saya bisa disampaikan. Terkait masalah buku sak ini sebenarnya adalah muncul daripada yang disampaikan pembicara sebelumnya. Banyak kegelisahan atau korban-korban terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Kemudian kita dalam industri sawit sangat rentan terjadi hal tersebut, sehingga menjadi inisiatif kita bersama untuk memunculkan buku saku sebagai pegangan kita dan sahabat tugas maupun halayak umum lainnya. Ini menjadi PR kita pada saat itu ketika kita melihat laporan banyak korban sampai terbit dalam buku ini. Saya akan masuk ke dalam bagian buku ini. Buku ini mungkin di bab awal adalah dasar-dasar buku, sehingga buku ini bisa membuat kita untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sahabat tugas pelecehan kekerasan seksual. Kemudian di dalam buku itu juga di awal itu masih beberapa contoh-contoh kasus yang terjadi di industri-industri yang umum dan sawit juga. Itu yang coba kita sampaikan. Ini loh permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu di dalam pembukaan awal. Pada bagian ini sebenarnya dalam buku itu yang kita susun bersama-sama hanya ada sekitar 3 bagian. Pertama, kita membahas pencegahan, kemudian penanganan dan pemulihan. Pada tahap awal kita pencegahan. Kita coba berpikir bersama pada itu apa penyebab daripada terjadinya pelecehan seksual di tempat kerja atau di perusahaan. Hampir rata-rata pelecehan seksual itu terjadi karena faktor ketidaktahuan atas kesalahan yang mereka lakukan. Andai mereka tahu pelaku atau korban, mereka bisa mengantisipasi sebelum hal itu bisa terjadi. Nah, maka dari itu kita waktu menyusun buku, kita coba diskusi bersama, kita kupas bersama terkait masa pencegahan. Apa sih penyebabnya? Kita telah pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan untuk pencegahan ini? Nah, dalam bab pencegahan itu kita coba kita kupas apa tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam pencegahan. Ini kita sepakati bersama beberapa pelatih dan juga kita di teman serikat. Kita mencoba melakukan dari cara sosialisasi. Itu cara yang mungkin lebih efektif kita lakukan. Ada juga cara mengkampanyekan bersama. Kita di sosial media, entah di WhatsApp kita, tentang teman-teman kita atau tangga kita. Sosialisasi ada jalur yang lebih enak, lebih ringan, lebih dekat, dan lebih mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Lahir lain. Ketika kita melakukan sosialisasi, masyarakat umum mulai mengerti dan paham apa-apa yang disebut kekerasan seksual dan ada dasar itu melindungi mereka ketika terjadi kepada diri mereka. Nah, dalam sosialisasi ini kita berharap kita akan kita masing-masing kita maju. Timnya kasus bersama semua dari segi pekerja, pengusaha, dan unsur masyarakat. Dan ada juga lebih kuat unsur yang lebih dominan